Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah tabaraka wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kita masih diberikan nikmat iman, kita masih diberikan nikmat sehat, dan kita masih diberikan nikmat waktu, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas yang itu merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan syarah Thalathatil Usul yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sedang membahas tentang rukun iman. Ya, kita sedang membahas tentang rukun iman. Kita telah menyampaikan tentang apa makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta apa-apa yang terkandung di dalamnya. Demikian juga kita telah membahas tentang apa iman kepada malaikat. Ya, bagaimana bentuk keimanan kepada para malaikat, wujud keimanan terhadap para malaikat, dan buah keimanan kalau kita beriman kepada para malaikat. Ini juga sudah kita sampaikan. Kemudian juga kita telah menyampaikan tentang iman kepada kitab, apa saja konsekuensinya dan poin-poin yang terkandung di dalamnya, dan buah keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pertemuan kita bulan yang lalu, kita membahas tentang al-imanu bir rusul, yaitu beriman terhadap para rasul, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semuanya 4 rukun iman yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk rukun iman yang kelima, yaitu iman terhadap hari akhir. Dan kita mulai, mu'allif rahimahullah, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan wal yaumal akhir. Ya, wajib bagi seorang mukmin untuk mengimani hari akhir. Apa itu hari akhir? Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas dengan melihat pembahasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatil Usulnya. Ya, beliau mengatakan al-yaumul akhir yaumul qiyamah. Hari akhir adalah hari kiamat. Alladzi yub'atsun nas fihi lil hisab wal jazaa.
Hari akhir adalah hari dibangkitkannya manusia di hari tersebut untuk audit, ya, untuk perhitungan dan al-jaza, untuk balasan. Wasumya bidzalik li'annahu la yauma ba'dah. Kenapa disebut hari akhir? Karena tidak ada hari lagi setelah hari tersebut. Jadi hari kiamat atau alam akhirat itu disebut sebagai hari akhir karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada kalender di situ. Ya, di hari kiamat atau di akhirat itu tidak ada kalender. Haitsu yastaqiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Di hari tersebut para penduduk surga berada di tempatnya, yaitu di surga, dan para penduduk neraka itu juga menetap di tempatnya. Ya, nas'alullah al-jannah wa na'udzubika wa na'udzubillahi minan nar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menggolongkan kita sebagai ahlul jannah, dan kita berlindung kepada Allah dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sini Syekh Utsaimin mengatakan wal imanu bil yaumil akhir yatadammanu thalathata umur. Iman kepada hari akhir itu mengandung 3 perkara. Ya, kandungan iman kepada hari akhir itu ada 3 kata beliau. Yang pertama, ini kita sebutin satu-satu dulu. Yang pertama adalah al-imanu bil ba'thi. Wujud keimanan kita terhadap hari akhir adalah kita mengimani adanya kebangkitan. Ya, adanya kebangkitan, hari dibangkitkannya manusia. Kemudian yang kedua, al-imanu bil hisabi wal jaza. Ya, iman kepada hari akhir itu wujudnya adalah dengan kita meyakini di hari tersebut ada penghitungan dan ada namanya punishment atau balasan, reward and punishment. Itu ada di hari akhir dan harus diimani. Kemudian yang ketiga adalah al-imanu bil jannati wan nar, mengimani adanya surga dan neraka. Jadi kalau Anda mengaku iman kepada hari akhir, nah itu 3-tiganya harus dipercaya. Enggak syah kalau cuma satu saja yang diyakini. Saya yakin Ustaz ada yang namanya hari kebangkitan, tapi saya nggak yakin ada surga dan neraka. Nah ini nggak sah keimanannya terhadap hari akhir. Ya, pokoknya hilang salah satu, maka tidak sah keimanannya terhadap hari akhir. Dan sekarang kita pelajari satu-satu tentang 3 kandungan dari iman kepada hari akhir tadi. Yang pertama tadi kita sebutkan, iman kepada hari akhir yaitu mengimani adanya kebangkitan yang disebut dengan yaumul ba'thi. Ya, yaumul ba'thi. Apa itu yaumul ba'ts? Atau apa itu kebangkitan? Wa huwa ihya'ul mauta hina yunfakhu bis-suri nafkhatan tsaniyah. Yaitu kebangkitan, dihidupkannya orang-orang yang telah mati tatkala ditiupkan sangkakala pada tiupan yang kedua. Ya, pada tiupan yang kedua, karena ada 2 tiupan. Malaikat Israfil itu meniupkan 2 kali tiupan. Menurut pendapat yang lebih kuat, 2 kali tiupan. Itu tiupan yang pertama adalah untuk mewafatkan manusia atau membuat manusia tersungkur, pingsan, atau siapapun yang ada di langit dan yang di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Tatkala terdengar tiupan tersebut, maka semuanya tersungkur, semuanya mati. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, itu tiupan untuk membangkitkan, yaitu tiupan untuk membangkitkan. Dan maka kita mengimani bahwa kita ketika meninggal itu ada namanya kehidupan setelah kematian. Ya, ada namanya kehidupan setelah kematian, tapi bukan di alam dunia, di alam barzakh dan di hari akhir. Karena kalau di alam dunia itu bukan keyakinan Islam, jemaah. Itu keyakinannya orang-orang kafir, namanya reinkarnasi. Ya, ada yang reinkarnasi jadi manusia lagi. Buddha kayaknya, iya, agama Buddha. Itu kalau manusia berbuat baik, maka nanti dia direinkarnasi jadi yang lebih baik lagi. Tapi kalau di kehidupan sekarang dia buruk,
maka nanti di reinkarnasi kehidupannya lebih buruk lagi, bahkan bisa-bisa dia jadi hewan. Ya, bisa-bisa jadi hewan. Ada kisah orang kafir, bapaknya meninggal. Kemudian anaknya itu heran, habis bapaknya meninggal itu kok banyak, bukan banyak, ada kucing sering datang ke rumahnya. Iya, ada sering seekor kucing datang ke rumahnya. Maka anak-anaknya berprasangka, itu jojo bapak ini reinkarnasi jadi kucing. Ya, itu nggak ada ya dalam agama kita, harus kita yakini. Dan orang yang mati itu nggak mungkin lagi balik ke dunia. Nah, ini juga harus kita yakini. Sehingga kalau kita ketok-ketokan ada seseorang yang telah meninggal, tetangga kita atau keluarga kita, kemudian kita diperlihatkan, ya dia lewat depan rumah kita, atau dia ada di dalam rumah kita, nyata itu bahkan, maka jangan percaya. Anda harus tetap berada dalam akidah Anda bahwa tidak mungkin orang yang mati kembali lagi ke dunia ini, itu mustahil. Tapi teman-teman, Ustaz, ketok jelas itu fulan yang meninggal kemarin, maka yakini itu bukan fulan, tapi itu adalah apa itu? Apa kira-kira itu? Kalau ada ketok-ketokan gitu, atau bingung sama pertanyaannya. Ada tetangga Anda meninggal, kemudian keesokan harinya Anda melihat dia lewat depan rumah Anda, maka yakini itu bukan tetangga Anda yang meninggal, tapi itu adalah jin yang menyerupai tetangga Anda itu. Ini akidah kita. Nah, ya, sehingga fase kehidupan manusia yang pertama itu di alam rahim. Kemudian setelah itu di alam dunia, kemudian di alam barzakh, dan di alam akhirat. Nah, ini kita masih di alam dunia. Ya, kita masih di alam dunia. Setelah alam dunia, itu sudah masuk dalam kategori yaumul qiyamah. Alam barzakh itu sudah masuk kategori yaumul qiyamah, hari kiamat bagi orang yang mati. Karena ada sebuah kaidah atau sebuah ungkapan dari para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang mati, maka telah tegak hari kiamat bagi dia. Ya, telah tegak hari kiamat bagi dia. Nah, itu di saat itulah dia sedang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Didatangi mungkar dan nakir, ditanya man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa ma dinuka. Itu saat-saat yang menegangkan. Maka jangan Anda mengatakan kepada orang yang mati, rest in peace, istirahat dengan ketenangan. Gak tenang jemaah. Apalagi orang kafir biasanya yang dikasih rib, itu rib fulan gitu. Nah, kita ini kadang latah sebagian jemaah. Ada orang kafir mati, kayak kemarin itu sama pesepak bola itu. Ada pesepak bola dari Argentina itu mati kemarin. Sebagian kaum muslimin latah, rib, dikasih tulisan rest in peace. Gimana mau rest in peace? Hidupnya dia dalam kekufuran, hidupnya dia penuh dengan perbuatan dosa. Ya, bagaimana dikatakan dia tenang? Kemudian juga jangan mengatakan kepada orang yang mati, tentang orang yang mati, kita antarkan saudara kita ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini juga salah. Ya, alam kubur itu bukan tempat istirahat jemaah, tapi itu adalah tempat ujian bagi dia. Itulah ujian yang sebenarnya. Gak ada istirahat di situ dia. Istirahat itu nanti ketika di surga. Ya, hati-hati dengan ungkapan-ungkapan yang mungkin sebagian orang menganggap itu, lah Ustaz kan itu lumrah di negeri kita. Orang kalau antar jenazah kan ngomongnya kita antar ke tempat peristirahatan. Mosok gak oleh, sidik-sidik gak oleh. Nah, ini mulai kebiasaan-kebiasaan yang gak benar seperti ini itu dirubah meskipun lumrah. Tapi kalau memang gak benar, bertentangan dengan akidah, ya ini ditinggalkan. Dan kita lanjutkan kata beliau, fayaqumun nas li rabbil alamin. Di hari tersebut manusia berdiri menghadap Rabbul Alamin, menghadap Allah. Hufatan ghairu munta'alin. Mereka semua dalam keadaan tidak memakai alas kaki, ya, dalam keadaan nyeker,
tidak pakai alas kaki. Kemudian auratan, dalam keadaan, dalam keadaan telanjang. Tidak ada satu helai kain pun yang menutupi tubuhnya dalam keadaan telanjang. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tatkala mendengar hadis ini, Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan ghurlan buhman. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan nyeker, telanjang, belum disunat. Yang nyeker, telanjang, belum disunat. Ketika itu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hal yanzuru ba'duna ba'dan. Wahai Rasulullah, loh terus nanti kita saling melihat aurat satu dengan yang lain dong. Nah ini cemburunya Aisyah, kalau sampai auratnya dilihat sama orang lain. Maka kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min dzalik. Wahai Aisyah, perkaranya di hari itu, masalah yang dihadapi manusia di hari itu lebih dahsyat daripada cuma sekedar lihat-lihatan aurat. Iya, daripada cuma sekedar lihat-lihatan aurat. Contoh misalnya, di satu negeri atau di satu kota itu sedang ada peringatan terjadi tsunami. Ya, ada sirine berbunyi, mau terjadi tsunami biasanya. Nah itu orang-orang semuanya pada berhamburan keluar rumah. Ketika terjadi tsunami, ketika ada peringatan terjadi gempa, semua berhamburan keluar rumah. Bahkan yang di dalam kamar mandi gak sempat pakai baju, mereka keluar ke rumah menyelamatkan diri. Itu kira-kira, ya cewek secantik apapun, laki-laki kalau dalam kondisi seperti itu, kira-kira ditoleh gak itu ceweknya itu? Dalam kondisi genting, ada peringatan tsunami, ada peringatan gempa, gak ditoleh jemaah, gak tertarik sama sekali. Kenapa? Karena perkaranya adalah bagaimana caranya dia bisa menyelamatkan dirinya dari bencana tersebut. Nah ini masih bencana-bencana dunia. Bagaimana lagi dengan bencana di akhirat? Ya, yang seorang ketika gagal di akhirat, maka neraka yang akan menjadi tempatnya. Waliyadzubillah. Maka sekali lagi, manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai baju, nyeker, gak pakai sandal atau gak pakai alas kaki, dan belum dikhitan. Dalam keadaan belum dikhitan. Nabi menyebutkan dalil tentang hal tersebut dalam surah Al-Anbiya ayat 104. Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin." Kata Allah, di hari kiamat itu kondisi kalian sebagaimana kami awal mula menciptakan kalian. Jadi awal mula kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Maka nanti di hari kiamat kondisi kita juga seperti awal mula penciptaan kita. Ada kita dilahirkan dalam keadaan pakai baju. Nah, ada. Kita dilahirkan dalam keadaan sudah dihitam, itu juga tidak ada. Atau kita dilahirkan tahu-tahu sudah pakai sandal, sudah pakai sepatu, itu juga tidak ada. Ya, semua dalam keadaan seperti itu. Wal ba'du haqqun thabitun dalla 'alaihi al-kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Adanya hari kebangkitan itu pasti. Ya, itu adalah sesuatu yang hak, ditetapkan berdasarkan dalil-dalil, ditunjukkan dengan Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin, kesepakatan kaum muslimin. Jadi kalau ada yang melenceng di sini dengan mengatakan kayaknya nggak mungkin Ustaz ada namanya hari kebangkitan. Masa sih manusia yang sudah dikubur bertahun-tahun, tulangnya sudah hancur, atau bahkan misalnya ada manusia yang dimakan ikan di laut. Ya, manusia tenggelam kemudian dimakani ikan-ikan di laut. Setelah itu ikannya ditangkap sama nelayan, dimakan lagi sama manusia ikannya. Kemudian setelah itu jadi kotoran, kotorannya dimakan ikan lele. Paham gak maksudnya itu? Nah, itu tubuhnya manusia yang pertama tadi kemana? Nggak tahu kan kemana kan? Nah, ini orang mikir, gimana cara Allah membangkitkan mereka? Gimana cara Allah membangkitkan manusia seperti itu? Maka jawabannya, innallaha ala kulli syai'in qadir.
Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Gak usah ditanya bagaimana, Allah itu mampu untuk melakukannya. Jadi kalau ada orang yang tidak yakin atau dia ragu atau bahkan mendustakan adanya hari akhir, maka dia kafir. Ya, dia bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 15 sampai 16, kata Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian setelah itu kalian mati. Jadi ayat ini tuh bercerita tentang proses awal penciptaan manusia. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min turabin, tsumma min nutfatin, dan seterusnya. Wahai manusia, sesungguhnya kalian, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin, apabila kalian ragu, ya fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari tanah. Kemudian setelah itu menjadi nutfah, setelah itu menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Kemudian setelah itu kalian mati. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu kalian mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Dan setelah itu kemudian kalian di hari kiamat akan dibangkitkan. Ini dalil-dalil tentang adanya hari kiamat. Kemudian Nabi SAW bersabda, hadis yang tadi kita singgung, Nabi bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan ghurlan." Sesungguhnya manusia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki dan dalam keadaan belum dikhitan. Wa ajma'al muslimuna ala thubuti. Kaum muslimin sepakat tentang penetapan hari kiamat, ya adanya hari kiamat itu. Wa huwa muqtabal hikmah haitsu taqtadi ay yaj'ala Allah ta'ala li hadhihi al-khaliqah ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala alsinati rusulihi. Dan hikmahnya jemaah, secara akal saja adanya hari kebangkitan itu wajar. Sekarang coba Anda bayangkan ada Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia. Ya, Allah menciptakan manusia. Kemudian manusia ini bermacam-macam. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Ada yang jujur, ada yang dusta, ada yang suka merampas harta orang lain, ada yang amanah, ada yang khianat, macam-macam. Lah kalau mereka ini semuanya mati, kemudian tidak ada balasan atas perbuatannya, kok sepertinya Allah menciptakan manusia ini kok sia-sia ya? Manfaatnya apa gitu loh? Apalagi Allah menurunkan hukum-hukum. Ada yang halal, ada yang haram. Ada yang berpahala, ada yang berdosa. Ada perbuatan-perbuatan yang berpahala, ada perbuatan yang berdosa. Ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Lah kalau tidak ada hari akhir, tidak ada hari pembalasan, itu ngapain Allah membuat larangan, bikin perintah, bikin larangan? Tujuannya apa? Ya, maka adanya perintah dan larangan itu mengharuskan adanya reward and punishment. Ya, adanya reward and punishment. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Nah, ini secara akal manusia saja, hari kiamat itu dibenarkan dengan akal yang sehat. Kalau akal yang gak sehat, baru menolak hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115. Kata Allah, "Afa hasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Kata Allah, apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, sia-sia? Kami menciptakan kalian itu bersenda gurau, guyonan, isang-isang gawe menungso, dadi menungso. Wis kono gawe ngono. Enggak mungkin. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian itu main-main, guyonan? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan kalian tidak dikembalikan kepada kami. Artinya kalian tidak disidang. Ya, kalian tidak kami sidang. Nah, ini enggak mungkin. Pasti dikembalikan kepada Allah. Wa qala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya dalam surah Al-Qasas ayat 85, kata Allah, "Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad."
Sesungguhnya yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, yaitu Allah, ya wahai Muhammad, sesungguhnya yang telah menurunkan Quran kepadamu itu benar-benar akan mengembalikanmu kepada hari kebangkitan. Ya, akan mengembalikanmu kepada hari kebangkitan. Oke, itu wujud keimanan yang pertama, yaitu iman kepada hari kebangkitan. Sekarang yang kedua, iman terhadap hari akhir itu mengharuskan kita meyakini bahwa hari akhir itu adalah hari perhitungan dan hari balasan, hisab dan jaza. Dan kita baca penjelasannya, yuhasabul abdu ala amali. Di hari tersebut seorang hamba akan diaudit, akan dihisab atas amal-amal perbuatannya, wa yujaza alaihi, dan akan dibalas atas perbuatannya. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab was sunnah wa ijma'ul muslimin. Hal ini ditunjukkan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan kesepakatan kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Ya, ini kata Allah, kemudian sesungguhnya kepada kamilah hisab mereka. Ya, sesungguhnya kepada kamilah, atas kamilah hisab mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amthaliha." Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan-kebaikan di akhirat, maka dia mendapatkan 10 kali lipat yang semisal dengannya. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Tapi barang siapa yang datang di hari kiamat dengan membawa keburukan-keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali dengan keburukan yang serupa, dan mereka tidak dizalimi di hari itu. Maksudnya tidak dizalimi itu adalah, jadi Allah nggak mungkin membalas sesuatu padahal manusia itu nggak berbuat. Jadi misalnya nanti dilihat di catatan amalnya, tahu-tahu ada catatan dosa di situ, bahwasanya fulan pernah mencuri. Padahal seumur hidupnya fulan nggak pernah mencuri, tahu-tahu ada di catatan situ. Nah, ini nggak mungkin. Atau misalnya kita berbuat amal kebaikan tapi nggak dicatat di situ. Ya, sampai yang boleh bu, dia perasaan dhisik tahu kaji, kok nggak ada catatan nih? Nah, itu nggak mungkin. Sekecil apapun kebaikan, bahkan senyuman Anda kepada saudara, itu pasti ada catatannya, nggak mungkin luput, nggak mungkin dizalimi di situ. Karena ya Allah mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan sebesar sekecil biji sawi, sekecil apapun, pasti dia akan melihat itu di hari kiamat. Ono catatannya, gak mungkin hilang. Dan barang siapa yang beramal dengan amalan yang buruk, maka sekecil apapun, maka dia pasti juga akan melihat keburukan tersebut. Gak mungkin dizalimi di hari itu. Nah, waqala, kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 47, "Wa nadha'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Kata Allah, dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan, ada mizan di hari tersebut, di hari kiamat. Maka seorang atau suatu jiwa tidak akan dizalimi sedikit pun di hari itu. Nah, itu timbangannya saja namanya mawazinal qisṭ, yaitu timbangan keadilan, dan tidak ada yang lebih adil daripada Allah Azza wa Jalla. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Meskipun amalan itu sekecil biji sawi, tetap kami akan datangkan amalan tersebut. Baik itu amalan yang soleh ataupun amalan yang buruk, tetap didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang menghisab. Ya, cukuplah kami yang menghisab.
Dan kemudian ini dalil yang lain dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, innallaha yudni al-mu'min fayad'u alaihi kunfahu wa yasturuh fayaqulu ata'rifu dhanba kada ata'rifu dhanba kada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudnil mu'min, Allah mendekat kepada seorang beriman, orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi orang yang beriman tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, ini langsung disidang sama Allah. Apakah kau mengakui dosa ini? Apakah kau mengakui dosa ini? Na'am, kata hamba tersebut, iya. Ay Rabbi, hatta idza qarrarahu bidunubi, sampai dia mengakui semua dosa-dosanya, wa ra'a annahu qad halak, dan dia beranggapan bahwa dia sudah binasa. Tuh hancur guys. Konangan kabeh dosa-dosa. Semua yang telah diperbuat dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia merasa ini tidak ada harapan lagi bagiku. Ya, aku benar-benar sudah menjadi orang yang hancur. Kemudian lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini berputus asa, Allah Azza wa Jalla mengatakan, qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Dulu di dunia dosamu tak tutupi, dan sekarang hari ini dosamu aku ampuni. Ya, lihat di dunia ini Allah Subhanahu wa taala banyak menutupi dosa-dosa kita. Ya, demi Allah, andai kata Allah bongkar semua dosa-dosa kita, jadi tidak ada di antara kita yang mau berteman dengan orang lain. Kalau Allah membongkar semua aib-aib kita. Seandainya aib itu, dosa itu memiliki bau, ada bau busuk, jadi setiap kali berbuat dosa mambune busuk. Setiap kali berbuat dosa lagi tambah busuk lagi. Berbuat dosa lagi tambah busuk lagi. Seandainya memang dosa seperti itu, nggak ada yang mau duduk sama saya. Ya, nggak ada yang mau duduk sama ibu-ibu di sini. Kalau dosa itu ada baunya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa-dosa kita, dan kita berharap semoga di akhirat Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Fayuqa kitabah hasanati, maka dia diberikan catatan kebaikan-kebaikan. Wa ammal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaiq haula'i alladziina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka mereka dipanggil di hadapan semua makhluk. Jadi kalau orang kafir itu enggak ditutupi, jemaah. Hisabnya itu enggak ditutupi. Tapi dia itu dihisab di hadapan semua makhluk. Seraya Allah katakan, inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ya, inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Maka ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. Itu ngomong gitu di hadapan semua makhluk. Itu isinya luar biasa. Ya, tapi kalau cuma sekedar malu sih nggak masalah. Tapi yang jadi masalah di sini adalah ya dia dilaknat dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang paling menyakitkan. Dan kemudian wasahha Nabi SAW, telah sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Anna man hamma bi hasanatin fa'amilaha, katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah." Kata Nabi, sesungguhnya barang siapa yang berangan-angan untuk melakukan kebaikan, kemudian dia melakukan kebaikan tersebut, maka Allah akan tulis kebaikannya dikali lipat menjadi 10 sampai menjadi 700 kali lipat, sampai lipatan-lipatan yang banyak. Ya, kalau kita berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai lipatan-lipatan yang banyak. Wa anna man hamma bisayyi'atin fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Tapi barang siapa yang berangan-angan berbuat buruk, kemudian dia laksanakan keburukan tersebut, maka Allah tulis keburukan itu 1. Jadi kalau keburukan itu balasan yang setimpal.
Tapi kalau kebaikan, balasannya itu gak setimpal. Ya, kalau kebaikan ini dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak match sama amal soleh kita. Balasan Allah sama amal soleh yang kita kerjakan itu nggak match. Tapi kalau keburukan dan balasan dari keburukan itu match, sama. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Naba, jazaan wifaqa. Keburukan itu adalah balasan yang setimpal atas perbuatannya, pas, proporsional, adil. Ya, tapi kalau kebaikan itu lebih besar kebaikannya atau lebih besar balasannya. Baik, kita lanjutkan. Wa qad ajma'al muslimuna ala itsbatil hisabi wal jazaa'i 'alal a'mal. Dan kaum muslimin dari generasi ke generasi mereka semua menetapkan adanya hisab dan adanya jaza, balasan atas amal perbuatan. Wa huwa muqtadal hikmah. Fa inna Allah ta'ala anzala al-kutuba wa arsala ar-rusula wa farada 'ala al-ibadi qabula ma ja'u bihi wal 'amala bima yajibul 'amalu bihi min wa awjaba qitalal mu'aridina lahu wa ahalla dima'ahum wa dhurriyyatahum wa nisa'ahum wa amwalahum. Falau lam yakun hisab wala jaza lakana hadha minal ba'd alladhi yunazzihu Rabbul Hakim anhu. Kata beliau, secara hikmah saja adanya pembalasan, hari pembalasan dan hari perhitungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, mengutus rasul-rasulnya, mewajibkan kepada hambanya apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amal perbuatan. Allah mewajibkan berperang, ya berjihad, melawan orang-orang yang menentang. Allah halalkan darah mereka, keturunan mereka, wanita-wanita mereka, dan harta-harta mereka. Ya, seandainya tidak ada hisab, maka tentu sia-sia dong. Sebagaimana tadi, kalau nggak ada hari hisab, kalau nggak ada hari perhitungan, kalau nggak ada namanya hari pembalasan, maka sia-sia. Allah turunkan perintah, Allah turunkan rasul, kitab, Allah utus para rasul. Ini kayak hal yang nggak ada manfaatnya. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 6 sampai 7. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fala nas'alanna alladziina ursila ilaihim wa la nas'alanna al-mursalin, fala naqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Kata Allah, dan sungguh kami akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus kepadanya rasul, dan kami juga akan bertanya kepada para rasul-rasul itu. Jadi, ya ini pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang telah diutus rasul kepada mereka. Ya, bagaimana kaifa ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menjawab seruan para nabi, seruan para rasul? Apakah kalian taati rasul tersebut atau justru kalian ingkari rasul itu? Ya. Dan itu yang kedua di antara konsekuensi iman terhadap hari akhir, yaitu mengimani adanya hisab dan adanya jaza, balasan. Dan sekarang yang ketiga, mengimani adanya surga dan neraka. Kata Syekh Utsaimin, al-imanu bil jannati wan nar wa annahumal ma'alul abadi lil khalqi. Surga dan neraka ini adalah ending yang abadi bagi seluruh makhluk. Jadi setelah semua rintangan-rintangan akhirat, ada padang mahsyar, kemudian ada hisab, ada pembagian catatan amal, kemudian ada mizan, timbangan. Setelah itu ada sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Kemudian ada namanya kisos, yaitu manusia diselesaikan urusannya, utang piutang, urusan darah, mendolimi sesama manusia. Setelah selesai semua, baru kemudian itu tadi surga atau neraka. Atau sebelumnya sudah ada yang terjerumus ke dalam neraka, ketika melewati sirat ternyata gagal, dia nyemplung ke dalam neraka jahanam.
Dan maka ini ending dari semua rintangan-rintangan tersebut. Baik, kata beliau, fal jannatu darun na'im allati a'addaha Allah Ta'ala lil mu'minin al muttaqin. Surga sebagaimana kita ketahui adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Baik, beriman dan bertakwa. Nah, ini tentu menepis ucapan orang-orang liberal yang mengatakan bahwa surga itu bukan cuma punya orang Islam saja, ya, tapi orang-orang non-Muslim itu juga berhak atas surga. Karena yang penting surga itu dihuni oleh orang-orang yang baik tanpa melihat latar belakang agama. Nah, ini syubhatnya orang-orang liberal. Mereka mengatakan, masa sih kalau ada orang kafir, dia ini baik luar biasa, nggak pernah mengganggu Anda, nggak pernah jahat, bahkan baik, saling membantu, terus suka membantu, murah senyum, tutur katanya lemah lembut. Orang baik ini. Tapi masa cuma gara-gara dia itu non-muslim, terus kemudian dia kalau mati masuk neraka? Kok kejem banget sih Allah itu? Ini orang-orang liberal seperti itu pemikiran. Maka akidah kita, surga cuma dipersiapkan buat orang Islam, ya, orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, yang ittiba kepada sunnah Nabi SAW. Surga hanya khusus buat mereka. Kok eksklusif banget? Oh iya dong. Ya, iya, harus eksklusif karena surga itu mahal. Mahal itu harus eksklusif. Ya, kalau murah baru gak eksklusif. Ya, karena Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, barang yang Allah tawarkan kepada kalian itu sangat mahal harganya. Ya, sesuatu yang Allah tawarkan kepada kalian itu sangat mahal harganya. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ketahuilah, barang dagangan yang Allah tawarkan kepada kalian yang mahal itu adalah surga. Ya, itu adalah surga. Nah, kemudian pertanyaan kepada ibu-ibu, surga dan neraka sekarang wis ada belum? Satu yang jawab. Ada yang beda pendapat? Sudah ada, sepakat? Tak kasih subhat. Tak kasih subhat. Kalau surga dan neraka sudah ada, penghuninya sudah ada belum? Belum kan? Iya. Terus Allah menciptakan sesuatu sia-sia dong. Kenapa nggak sia-sia? Kan kosong, nggak ada apa-apa. Senat nerakanya kosong, surganya kosong. Iya, dipersiapkan sebagai peringatan. Ayo. Jadi kata para ulama, surga dan neraka, akidah ahli sunnah gak bisa ditawar-tawar. Bahwa surga dan neraka maujudatani al-an. Surga dan neraka itu sekarang sudah ada. Berdasarkan banyak firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan tentang neraka, wattaqun naral lati waquduhan nas, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ya, takutlah kalian terhadap neraka yang telah dipersiapkan. Itu kalau dalam bahasa Arab dengan menggunakan past tense, dengan menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Uiddat, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Demikian juga dalam surah Ali Imran, Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau ditanya kata ahli bid'ah, surga dan neraka sekarang belum ada. Karena kalau sudah ada, sia-sia dong, nggak ada penghuninya. Maka dijawab oleh para ulama, surga dan neraka itu sudah ada. Tujuannya adalah yang pertama, ya, untuk memberikan motivasi kepada orang-orang beriman.
Ya, untuk memberikan motivasi kepada mereka bahwa surga yang Allah janjikan itu sudah ada. Jadi jangan dianggap surga dan neraka ini masih angan-angan, masih belum jelas, enggak, tapi sudah ada. Demikian juga neraka yang Allah ancam kepada orang-orang yang ingkar kepadanya, itu juga sudah ada sebagai ancaman kepada mereka. Ibarat gini, Bu-ibu. Pemerintah bikin aturan. Barang siapa yang kedapatan korupsi, ya maka dia akan dihukum mati dengan cara apa ya? Dengan cara disetrum di kursi listrik, misalnya. Disetrum di kursi listrik. Nah, sedangkan kursi listriknya ini belum ada, pemerintah belum beli, pemerintah belum menyiapkan. Kira-kira koruptor-koruptor yang diancam kayak gitu takut gak? Nggak takut. Belum tuku pemerintah. Ya katanya ada nanti kalau korupsi diancam kursi listriknya belum ada kok. Nggak takut dia. Atau ibu-ibu dikasih iming-iming. Barang siapa yang datang ke kajian, di sini di rumah majelis taklim rumah Iso ini, nanti dapat hadiah mobil, misalnya. Dapat hadiah mobil apa? Pajero. Misalnya ini nggak usah disiapkan beneran. Oh ya, ini saya ikut. Dan kemudian ibu-ibu yang mau ikut kajian itu tolak-tolak lihat di Pajero ini. Kira-kira tertarik nggak buat ikut kajian? Masih tertarik ya? Ya, Masya Allah. Tapi karena rewardnya itu belum ada, belum disiapkan, jadi ya nggak termotivasi akhirnya ibu-ibu. Nah, ini surga dan neraka Allah ciptakan sudah ada. Nah, itu untuk memotivasi orang-orang yang beriman dan untuk mengancam orang-orang yang berbuat dosa. Itu tujuan kenapa surga dan neraka sudah ada meskipun belum ada penghuninya. Kemudian yang kedua, surga dan neraka meskipun tidak ada penghuninya, namun Allah Subhanahu wa taala sudah menampakkan itu kepada orang-orang yang di alam barzakh. Sebagaimana Fir'aun yang sudah fix auto hell, fix masuk neraka. Allah katakan dalam firman-Nya, "An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Ya, kalau nggak salah gitu bunyinya. Allah mengatakan neraka. Nah, an-naru ya pasti kok belepotan ayatnya. Anda yu'radu alaihi yaumal qiyamah. Sebentar. Surat Ghafir ayat 46. Ya benar, Anda yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Surat Ghafir ayat 46. Ibu silakan. Sudah ketemu? Ya, perhatikan ayatnya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, neraka jahanam itu diperlihatkan kepada mereka siang dan malam, yaitu pagi dan petang. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari dibangkitkannya kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Maka Allah perintahkan kepada para malaikat, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam neraka yang sangat pedih azabnya. Nah, itu Fir'aun sekarang ini sudah masuk neraka belum? Masih di alam barzakh kan? Tapi neraka sudah ditampakkan kepada dia. Di alam barzakh itu neraka sudah ditampakkan. Nah, dari sini juga berarti kalau orang kafir ditampakkan neraka, maka orang-orang beriman di alam barzakh itu juga ditampakkan apa itu?
Ditambahkan apa? Orang beriman. Surga lah, masa neraka juga. Ya, ini dalil bahwa surga dan neraka sudah ada dan fungsinya adalah tadi dua fungsi itu. Sebenarnya banyak ya, cuma kita cukupkan itu aja. Dan kita lanjutkan kata Syekh Utsaimin tentang surga. Allah persiapkan bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu bima aujaballahu alaihim al-iman bih. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka untuk mereka imani. Wa qamu bi ta'atillahi wa rasulih. Mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Mukhlishina lillah. Mereka ikhlas kepada Allah dalam beramal. Muttabi'ina li rasulih. Ittiba' mengikuti Nabi SAW dalam amalannya. Fiha min anwa'in na'im. Di dalam surga itu banyak sekali macam-macam kenikmatan yang disebutkan kata Nabi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di surga itu kenikmatannya tidak pernah dipandang mata, tidak pernah didengar sama telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Jadi Ibu, Anda kalau misalnya nemu di dalam Al-Quran nikmat-nikmat surga disebutkan namanya sama dengan apa yang ada di dunia, itu ibu-ibu harus yakini hakikatnya nggak sama. Contoh misalnya Allah menyebutkan tentang nikmat surga sungai yang mengalir di bawahnya kebun yang mengalir di bawahnya sungai, ya kan? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di surga itu ada kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah itu jangan dibayangkan dengan kebun-kebun yang ada di dunia. Ustaz, namanya sama kebun. Iya, namanya sama kebun. Tapi kebun itu kalau di surga hakikatnya berbeda dengan kebun di dunia. Ya tapi kurang lebih kan Ustaz? Enggak, akil lebih nih. Enggak kurang lebih, akil lebih nih. Dan tidak terbetik jemaah. Anda coba datangkan orang yang paling imajinatif, orang yang paling pintar gambar. Anda datangkan, suruh gambar kebun yang paling bagus, dijadikan perlombaan. Ada juara 1 gambar kebunnya apik teman. Harus diyakini nggak kayak gitu surga. Iya, jauh nggak seperti itu. Ya, maka hakikatnya berbeda. Meskipun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Allah sebutkan misalnya di dalam surga ada sungai susu, ya. Wa anharun min laban. Ada sungai susu dalam surah Muhammad itu. Ada sungai khamar. Ada sungai khamar. Dan ada sungai madu. Wa anharun min asalin musaffa. Ada sungai madu yang sangat murni. Dan sama-sama sungai, sama-sama madu, susu, terus khamar. Apakah sama dengan item-item yang ada di dunia ini? Beda. Beda, khomernya saja beda. Khomer di dunia ya dibuka bau kot. Ya kalau di khomer di surga itu ya baunya harum. Ya demikian juga dengan madunya, dengan susunya. Ya sama namanya seperti item-item yang ada di dunia namun berbeda. Nah ini antara makhluk dengan makhluk saja beda. Ya kan? Sungai di surga itu makhluk bukan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Sungai di dunia juga ciptaan Allah. Ini sesama makhluk saja, sesama ciptaan Allah. Meskipun namanya sama-sama sungai, sama-sama madu, sama-sama susu, sama-sama khamr, namun hakikatnya berbeda. Cuma nama itu sama. Padahal antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan, tapi tidak sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Manusia juga punya wajah, makhluk juga punya wajah, namun tidak sama antara wajah Allah dengan wajah makhluk. Dan kita lanjutkan kata beliau, qala ta'ala dalam surah Al-Bayyinah,
Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, balasan mereka ya di sisi Rabb mereka adalah jannatu 'adn, surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah balasan bagi orang-orang yang takut terhadap Rabb-nya. Kemudian dalam surah As-Sajdah ayat 17 Allah mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Kata Allah, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka dari nikmat-nikmat surga yang bisa menyejukkan mata. Jadi gak ada yang tahu bagaimana hakikatnya bidadari. Ibu paling gak senang ya nikmat surga namanya bidadari ini. Kayaknya bukan nikmat itu, Ustaz. Kayaknya adab ini. Ada bidadari. Sampai ada yang bilang saya takut kalau suami saya masuk surga. Kenapa? Nanti kawin sama bidadari. Terus gimana? Mending masuk neraka. Iya. Ini masuk surga bukannya malah tambah senang, tambah nangis. Tapi di surga nggak ada namanya cemburu, hasad. Nah, itu nggak ada. Nggak ada namanya cemburu ya. Jadi kalau suami-suami ibu nanti insya Allah masuk surga, diberi nikmat bidadari, itu ibu-ibu nggak cemburu. Ya, kalau di dunia cemburu nggak dulu? Baik. Ya, tidak ada yang mengetahui apa balasan yang Allah persiapkan bagi mereka dari hal-hal yang bisa menyejukkan mata sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ini ayat berkaitan dengan keutamaan sholat malam ya. Anda kalau lihat surat As-Sajdah ini, Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung-lambung mereka di malam hari, orang-orang beriman ya, lambung-lambung mereka di malam hari itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah khaufan wa tama'a, dalam keadaan takut dan tamak terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka mengerjakan sholat malam, yang mana sholat malam ini tidak diketahui oleh manusia, maka balasan yang Allah persiapkan adalah balasan yang juga tidak diketahui oleh mereka yang mengerjakan sholat malam tersebut. Dia ada namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau jenis perbuatannya sholat sembunyi-sembunyi, maka balasannya juga sembunyi-sembunyi. Paham di sini Ibu? Dan kemudian lanjut kata beliau, wa amman nar fahiya darul azab allati a'addaha Allah ta'ala lil kafirin adh-dhalimin. Adapun neraka, na'udzubillah, maka dia adalah tempat azab, tempat siksa yang Allah telah persiapkan bagi orang-orang kafir yang zalim. Alladzina kafaru bihi wa asaw rusulah, yaitu mereka-mereka yang kafir ya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Islam, yang memilih agama selain agama Islam, atau berbuat kekufuran seperti kesyirikan kepada Allah dan lain sebagainya. Wa asaw rusulah, dan mendurhakai Rasul. Fiha min anwa'il adab, di dalam neraka ada berbagai macam siksa. Wan nakali ma la yahturu 'alal bal, dan juga ada banyak sekali balasan-balasan yang tidak terbetik oleh manusia. Ya, bahkan balasan-balasan tersebut itu membuat bulu kuduk merinding. Allah sebutkan, ini tadi dalil yang kita katakan neraka sudah ada ya. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin.
Dan kemudian dalam surah Al-Kahf, Anda buka dalam surah Al-Kahf ayat 29. Kita lihat di sini dalam surah Al-Kahf ayat 29. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulil haqqu mir rabbikum." Katakan, kebenaran itu dari Rabb kalian. "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa yang mau beriman, maka silakan dia beriman. Dan barang siapa yang mau kafir, monggo dia kafir. "Inna a'tadna lidh-dhalimina nara." Sesungguhnya kami telah mempersiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka. Ya, kami telah persiapkan neraka. Ahata bihim suradiquha. Yang panasnya neraka itu mengepung mereka. Ya, panasnya neraka meliputi mereka. Wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta air, maka mereka akan diberi air dengan air yang mendidih, yang bisa menghanguskan besi. Ya, dengan air mendidih yang bahkan besi saja kalau disuntak air itu besinya mendidih atau besinya meleleh. Bisa syarab wa sa'at murtafaqah. Alangkah buruknya minuman tersebut dan alangkah jeleknya tempat tersebut, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 66. Allah mengatakan, "Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira." Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka neraka sa'ir. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka itu selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak akan mendapati, orang-orang kafir ini, mereka tidak akan mendapati wali-wali yang bisa menolong mereka. Ya, orang-orang yang dulu mereka banggakan, yang dulu mereka minta-mintai, itu tidak akan bisa menolong mereka di neraka Allah. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Hari di mana wajah-wajah mereka ditelungkupkan ke neraka jahanam. Ya, rai-rainya itu ditelungkup ke neraka jahanam. Yaqulun, ketika itu mereka mengatakan, "Ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah." Nyesel. Mereka mengatakan, "Duhai, seandainya dulu kami taat kepada Allah, seandainya dulu kami taat kepada Rasul." Kaset, Mas. Sudah kaset. Dan tidak ada penyesalan di hari akhir. Penyesalan sekarang. Ya, maka kalau Anda lihat ada orang-orang yang menyesal di dunia ini, maka jangan dicela. Ada orang yang bertobat, yang dulunya dia ini pezina, dulunya dia ini pelaku dosa, kemudian dia menyesal, meskipun setua apapun umurnya dia. Kalau penyesalannya dia di dunia, jangan dicela. Benar itu. Ya, ada sebagian orang, naudzubillah, ada orang yang selama hidupnya dia ini buruk, kemudian di akhir-akhir hidupnya, di masa tuanya dia menyesali perbuatannya, dia bertobat. Ada sebagian orang nyinyiri, mengatakan, "Oh, dia cek nome lapoai itu. Ngapain aja kau ketika muda? Nah, dari dulu kau bertobat kepada Allah. Sekarang sudah tua, sudah gak punya harta, sudah miskin, sudah sakit-sakitan, baru kau bertobat kepada Allah." Terus kenapa? Masih mending dia bertobat kepada Allah di sisa-sisa umurnya, di sisa-sisa hidupnya, daripada dia menyesal ketika di akhirat. Ya, daripada dia menyesal ketika di akhirat. Maka dia jangan mencela orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyinyiri orang-orang seperti itu. Karena bisa jadi keadaan kita justru lebih buruk daripada keadaannya. Masih mending dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bertobat di akhir hidupnya. Di usia-usia senjanya dia bisa bertobat. Kita jamin gak bisa bertobat kepada Allah di akhir-akhir usia kita? Gak jamin, jemaah. Hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah yang bisa bertobat di usia-usia senja. Gak jamin kita ini diberi taufik oleh Allah. Nah,
Ya, kita lanjutkan kata beliau, wa yaltahiqu bil imani bil yaumil akhir al imanu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Dan iman kepada hari akhir itu juga harus mengimani apa-apa setelah kematian. Nah, ini include ya. Iman kepada hari akhir tadi kan 3 poin. Yaitu ya apa namanya tadi kok lupa. Hari kebangkitan, mengimani adanya kebangkitan, adanya hisab atau jaza, balasan, dan yang terakhir ini kita bahas yaitu adanya surga dan neraka. Nah, iman kepada hari akhir tadi juga mencakup segala apapun setelah kematian. Seperti misalnya fitnatul qabr. Fitnatul qabr artinya adalah ujian kuburan. Fitnah itu artinya ujian ya. Sudah sering kita jelaskan, fitnah artinya ujian, bukan artinya tuduhan. Itu bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab fitnah artinya ujian. Ya, ditanya tentang man rabbuka, ya, wa madinuka, itu namanya fitnah kubur. Nah, itu juga harus diimani. Masuk dalam cakupan iman kepada hari akhir. Kemudian juga ada kubur dan nikmat kubur. Jadi di alam kubur itu juga orang-orang mendapatkan nikmat. Bagi yang bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, mereka mendapatkan nikmat. Dan orang-orang yang gagap-gagap, yang gagap artinya dia nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, dia mendapatkan siksa kubur. Ya, dia mendapatkan siksa kubur. Ya, kita singkat ya, itu dalilnya bisa Anda lihat dalam surah Al-An'am ayat 23. Demikian juga siksa kubur seperti tadi dalam surat Al-Ghafir yang tentang Fir'aun itu. Kemudian dalil dari hadis yaitu hadis Zaid bin Thabit. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Falaula alla tadafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku tidak khawatir kalian nanti gak mau saling menguburkan satu dengan yang lain, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian apa yang aku dengar sekarang dari azab kubur. Jadi Nabi diperdengarkan azab kubur. Ya, orang-orang jerit-jerit di kuburan itu Nabi kerungu. Memang Nabi diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa mendengar jeritan orang-orang yang disiksa dalam kuburnya. Tapi kita manusia itu gak bisa mendengar. Kenapa? Karena kata Nabi, kalau kita mendengar jeritan kubur, gak ada yang mau ke kuburan. Iya jemaah. Siapa yang bisa tahan mendengar jeritan-jeritan kubur seperti itu? Hanya ada orang mati digeletak no. Gak mau kubur, apa wedi dong kuburan. Demikian juga kalau misalnya orang manusia sekarang bisa mendengar jeritan orang yang ada di dalam kubur, maka niscaya akan timbul fitnah. Nah, ini fitnah artinya tuduhan. Bukan fitnah yang dalam bahasa Arab, fitnah dalam bahasa Indonesia, tuduhan. Jadi saya punya musuh. Musuh saya ini mati. Saya benci sama orang itu memang. Kemudian ketika mati, ternyata dia ini jerit-jerit di kuburannya. Kemudian saya videokan. Saya videokan kuburannya. Terdengar jeritan-jeritannya. Kemudian saya kasih caption. Inilah orang yang selama ini durhaka kepada saya. Orang yang selama ini mendolimi saya. Lihat sekarang nasibnya, di kuburan dia disiksa. Maka hati-hati, Anda yang masih hidup, jangan Anda macam-macam dengan saya. Kalau gak ingin bernasib seperti orang ini. Loh, kali ngomong. Akhirnya jadi seperti itu, jadi fitnah. Ibu-ibu datang ke kuburan, itu lho rungokno itu lho Bu Fulanah itu lho lak jerat-jerit. Loh, ya kan? Iki sing nyolong duitku biar ini. Akhirnya jadi fitnah. Maka ditutup, disumpel telinganya manusia, nggak bisa mendengar cerita di alam kubur. Nah, itu juga faedahnya adalah konsekuensi iman. Kalau diperdengarkan cerita kubur, nggak ada konsekuensi iman. Kira-kira ada nggak orang yang kafir kalau cerita kubur itu ternyata bisa didengar sama manusia? Ada orang kafir nggak di dunia ini? Nggak ada, semua beriman.
Kenapa? Karena setiap orang kafir mesti kuburannya jerat-jerit. Ada orang Nasrani dikubur jerat-jerit, Yahudi dikubur, cuma Muslim tok ya yang enggak jerat-jerit. Oh berarti ini agama bener ini. Hanya masuk Islam semua, enggak ada ujian keimanan. Ya. Ya itu dari hadis Nabi SAW. Hadisnya panjang ya, cuman kita cukupkan itu dari hadis. Dan kemudian nikmat-nikmat kubur, itu dalilnya dalam surah Fussilat ayat 41. Demikian juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 89 dalil-dalil adanya nikmat kubur. Dan kemudian dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil mu'min idza ajabal malakain fi qabri. Nabi SAW menceritakan tentang kondisi orang beriman ketika berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kata Nabi, yunadi munadin minas sama an sadaqa abdi fa'afrishuhu minal jannah. Ketika orang ini berhasil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka ada seruan dari langit. Ya, ada seruan dari langit, panggilan dari langit, yaitu seruan ini mengatakan, sungguh telah jujur hambaku. Ya, Allah mengatakan, hambaku ini telah jujur, maka bentangkan baginya surga. Wa albisuhu minal jannah, pakaikan kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Qal fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka didatangkan kepada orang beriman ini yaitu aroma surga yang sangat wangi sekali. Wa yafsahu lahu fi qabrihi mudda basari, dan kuburannya dibentangkan sepanjang mata memandang. Ini nikmat kubur. Jadi baunya surga itu sudah tercium dari alam barzakh itu, dari alam kubur itu. Pintu-pintu surga sudah dibuka. Dia sudah dipakaikan pakaian dari surga, ya, dan sudah bisa mencium bau surga. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Dan kemudian masih panjang nih dulu ya. Kurang berapa menit ya? 8 menit. Hah? Sampai selesainya. Enggak, ini sudah masuk tanya jawab ya? Tanya jawabnya jam berapa? Dan kita lanjutkan. Iman kepada hari akhir itu ada ini, ada buahnya, ada faedahnya. Kita mempelajari iman kepada hari akhir itu ada manfaatnya. Apa sih manfaatnya? Kata beliau, yang pertama, ar-raghbah fi fi'li ta'ah wal hirsi 'alaiha raja'an li thawabi dzalikal yaum. Belajar iman kepada hari akhir, membaca ayat-ayat yang berkaitan iman kepada hari akhir, itu membuat kita ini semakin termotivasi, ya, semakin semangat untuk melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah, dan semakin semangat untuk mendapatkan pahala di hari tersebut, mendapatkan ganjaran nikmat di hari tersebut. Makanya kalau ibu-ibu pulang dari sini, yang mendengarkan ayat-ayat yang tadi kita baca tentang nikmat surga, tentang nikmat kubur, kalau ibu-ibu pulang ke rumah masih malas, ya kayaknya ada yang nggak beres. Entah saya yang nyampaikan yang nggak beres, tapi anak nyampaikan ayat kok. Iya, berarti keimanan kita nggak beres ya mas. Kalau pulang dari sini kita masih malas untuk beribadah kepada Allah, nggak ada semangat untuk beribadah kepada Allah, ini berarti ada something, ada sesuatu dalam keimanan kita yang harus kita rubah. Dan kemudian yang kedua, ar-rahbah inda fi'lil maksiyah wa ridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Manfaat yang kedua adalah yaitu dengan belajar seperti ini, itu membuat Anda menjadi takut
ketika berbuat maksiat. Ya, takut ketika berbuat maksiat karena ada ancaman berupa siksa di hari neraka, di hari tersebut berupa neraka. Ada siksa berupa azab kubur. Ya, maka kalau setiap kali melakukan kemaksiatan, ingat dengan hari akhir. Ya, setiap kali melakukan kemaksiatan, ingat dengan hari akhir. Makanya ini barometer. Nabi sering untuk memotivasi para sahabatnya agar berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Itu salah satunya, dan yang paling ampuh memang adalah dengan iman kepada hari akhir. Ya, dengan iman kepada hari akhir. Karena ya, misalnya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal rukun iman ada berapa? 6. Tapi Nabi cuma mengingatkan 2 tok. Karena memang yang bisa untuk membuat manusia itu termotivasi adalah iman kepada hari akhir ini. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Orang kalau tahu hari akhir ya, bahwa apa yang dia ucapkan itu semua ada catatannya, kira-kira masih nyerocos gak mulutnya itu? Tangannya itu masih gatal gak berkomentar ini, berkomentar ini? Gak akan sama. Kalau dia benar-benar beriman kepada hari akhir, karena dia tahu setiap ucapan itu ada catatannya, maka dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kecuali yang baik. Tidak akan berkomentar di medsos kecuali komentar-komentar yang baik. Atau kalau memang gak bisa, Ustaz saya gak bisa komentar baik, wis menang. Ya, maka diam. Maka hati-hati. Ya, tidak semua hal itu harus dikomentari jamaah. Ada perkara-perkara yang memang lebih baik kita diam. Ya, karena kalau kita ngomong itu justru semakin ya memperburuk keadaan. Ya, semakin memperburuk keadaan. Terlebih lagi di masa-masa fitnah. Di masa-masa di mana keamanan, stabilitas keamanan itu sedang kacau, sedang terganggu. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini di negeri kita. Nah, itu seorang hendaklah berhati-hati dalam mengeluarkan statement, mengeluarkan kata-kata. Kalau nggak bisa, maka lebih baik diam, karena ada pertanggungjawaban. Jangan sampai gara-gara statement yang kita keluarkan ada nyawa yang melayang, ada darah yang tertumpah, ya, ada kehormatan yang dicabik-cabik di situ. Nah, maka itu caranya dengan mengingat hari akhir. Yang ketiga, tasliyatul mu'min amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirah wa thawabiha. Dengan belajar iman kepada hari akhir, itu bisa membuat hati seorang mukmin gembira. Gembira dengan apa-apa yang dia telah kehilangan di dunia ini. Yang jomblo misalnya, nggak dapat jodoh. Nah, ketika dia belajar tentang iman kepada hari akhir, itu menggembirakan dia bahwa ternyata dunia ini ya sementara. Saya jomblo ini sudah berusaha ya, jomblo tentunya. Saya jomblo ini gak selamanya kok. Selama saya beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kalau masuk surga, insya Allah Allah persiapkan bidadari-bidadari. Seorang miskin di dunia gak punya harta, ketika dia membaca tentang ayat-ayat tentang hari akhir, tentang nikmat surga, maka itu bisa menggembirakan hatinya. Saya miskin cuma di dunia saja. Kalau saya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka di akhirat miskinnya itu sudah lupa jemaah. Iya. Kalau sudah masuk surga, miskin itu yang dirasakan ketika di dunia itu lupa. Nabi SAW itu pernah menceritakan tentang kondisi orang yang paling miskin di dunia dengan orang yang paling kaya di dunia. Gak tahu siapa, gak disebutin namanya, tapi katakanlah ini orang yang hidupnya paling nikmat di dunia dan orang yang hidupnya paling melarat di dunia. Kata Nabi SAW, yu'ta yawmal qiyamah bi an'ami ahli dunya wa huwa min ahli nar. Didatangkan di hari kiamat orang yang paling enak hidupnya, tapi ternyata dia penghuni neraka. Fayu'masu fin nari ghamsa. Dia diincipkan ke neraka cuman sekali incipan saja.
Jadi cuma dimasuk metu maneh. Paham ya? Jadi cuma disuruh ngincip tok. Ngincip neraka mari ngono metu maneh. Kemudian ditanya dia. Ingat ini orang yang paling nikmat ya. Dia ditanya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang ini, "Hal ra'aita na'iman qad? Wa hal dukta na'iman qad?" Wahai fulan, apakah dulu ketika di dunia kau merasakan kenikmatan? Apakah dulu ketika di dunia kau pernah mendapatkan kenikmatan? Apa kata orang yang paling kaya hidupnya ini? Dia mengatakan, "Wallahi bi'izzatika." Ya Allah, demi Allah, dia bersumpah, demi keagunganmu, ma ra'aitu na'iman qad wala